Halo anak-anak, Assalamualaikum. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran SKI minggu lalu, yaitu ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berdakwah. Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mendapatkan tantangan yang sangat berat dan keras. Di antaranya, melakukan bujukan. Saat itu, kaum kafir Quraisy membujuk Abu Thalib agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Tetapi, Nabi Muhammad menolaknya. Rencana yang dilakukan kaum kafir Quraisy selalu gagal, sampai pada akhirnya mereka benar-benar marah dan sepakat untuk memboikot umat muslim dengan cara tidak boleh mengadakan perdamaian, tidak boleh jual beli, tidak boleh menjenguk orang sakit, dan umat Islam diasingkan dan juga diberi tempat tinggal di sisi utara kota Mekah. Tidak lama kemudian, kaum kafir Quraisy mengirim seseorang, yaitu Walid bin Mughirah, dengan pemuda bernama Umarah bin Walid, seorang pemuda tampan dan gagah. Lalu, Walid berkata, "Ambillah pemuda ini menjadi anakmu, tapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Tetapi ditolak oleh Abu Thalib. Lagi-lagi usaha mereka gagal. Lalu, mereka mengirim seseorang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk bertemu dengan Nabi langsung. Utbah bin Rabi'ah menawarkan harta dan tahtanya dan semua yang Nabi Muhammad inginkan, asalkan dengan syarat Nabi Muhammad harus berhenti berdakwah. Setelah gagal lagi, akhirnya kaum kafir Quraisy menggunakan kekerasan. Tidak lama kemudian ada dua orang masuk ke agama Islam, bernama Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka dijuluki singa padang pasir dan membuat umat Islam menjadi semakin kuat. Kaum kafir Quraisy juga menghalangi mereka ketika akan pergi beribadah dan melemparinya dengan kotoran. Ada juga sahabat Rasulullah bernama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketika Nabi Muhammad dicaci dan dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar dengan setia menemani dan melindungi Nabi Muhammad. Sahabat yang lainnya juga mendapatkan rintangan, seperti Khadijah binti Khuwailid yang dicaci dan diolok oleh kaum kafir Quraisy. Ada lagi sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dijemur di tengah teriknya matahari tanpa menggunakan baju, dan diletakkan batu yang sangat besar di atas dadanya. Meski dalam keadaan yang seperti itu, Bilal bin Rabah tidak lupa mengucapkan kalimat thayyibah. Pemboikotan ini dimulai pada tahun 7 kenabian, berlangsung selama 3 tahun, dan berakhir pada saat perjanjian yang digantung di Ka'bah habis dimakan rayap. Lalu tidak lama kemudian, mereka kembali ke Mekah. Pada saat mereka kembali ke Mekah, mereka dikejutkan dengan kabar telah meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian, dan akhirnya tahun itu diberi nama Amul Huzni atau tahun kesedihan. Ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad patut menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia dan budi pekerti yang luhur. Beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah, meskipun mendapatkan banyak tantangan yang sulit. Nabi Muhammad juga tidak pernah putus asa dan pantang menyerah, dan beliau selalu berbuat kebaikan dan menolong orang dengan kemampuan yang kita miliki. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.